Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakitnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa kabar dan berita ataupun video yang sempat viral pekan-pekan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video yang sempat viral di TikTok, yaitu tentang ceramahnya Gus Miftah yang memberikan fatwa bahwasanya bolehnya orang sholat walaupun dalam keadaan mabuk. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Tarik nafas panjang. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Oh, mati. Kita simak dulu Sini nih. kan masih rada doyong gitu, terus kita tuh doyong Mabuk. habis mabuk. kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Hmm. Boleh. Posisi kamu masih toying. Atau Masih toying. iya. Mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat ngono iku ya ndak entuk Pak. Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rasa melu. Berarti ora nambah dosa toh? Apa nah? Enggak Nambah dosa. Justru dosa lah kowe ra sholat. Oke. Tetap sholat ya, ya. Nah, mari kita bahas video yang tadi bahwasanya Gus Miftah memberikan fatwa dan hukum bahwasanya bolehnya orang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, jadi perlu digarisbawahi teman-teman. Yang pertama, saya membuat konten ini hanya untuk mengingatkan bahwasanya tindakan yang difatwakan oleh Gus Miftah ini adalah sebuah kekeliruan karena dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 43. Mari kita simak dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara. Jadi janganlah kalian wahai manusia dan orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi dalam keadaan yang benar-benar dia sadar bahwasanya melakukan sebuah tindakan ibadah yaitu sholat. Jadi teman-teman, jadi kita tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Sebenarnya permasalahan seperti ini. Kenapa kita mendahulukan dalam artian kewajiban yang harus kita lakukan, tapi kita lupa untuk berkewajiban menjauhi larangannya, yaitu perkara yang haram, mendekati ataupun meminum ataupun mengkonsumsi khamr. Permasalahan sebenarnya bukan di kita mabuk terus kita sholat, bukan. Permasalahannya adalah kenapa kita masih bisa mabuk dalam keadaan kita sadar bahwasanya kita tahu nih, kita masih sadar, terus nanti kita akan sholat. Kita sadar nih, kita mau sholat, tapi kita mabuk-mabukan, suatu hal yang diharamkan, tetapi kita masih lakukan. Itu permasalahan di sana. Jadi kalau saya lihat konteksnya dan saya ambil dari benang merahnya, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Itu dalil utamanya. Tetapi kenapa kalian ketika sadar ini mabuk? Itu permasalahannya sebenarnya. Udah tahu nih mabuk ini perkara haram, terus kita melakukan ibadah yang dalam syarat Islam ini adalah sebuah kewajiban. Nah, ini sebenarnya pokok permasalahannya itu adalah ketika sadar kenapa mabuk dan kenapa digabungkan antara sholat dan mabuk-mabukan. Itu sebenarnya. Jadi tetap kita bahwasanya tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk-mabukan. Bahkan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran melarang kita mabuk-mabukan atau mengkonsumsi khamr. Dulu Umar bin Khattab pun mabuk sehari 5 kali. Dan karena Umar bin Khattab pun ayat-ayat tentang mabuk ataupun khamr turun ke dunia dan tulis dalam Al-Quran. Dan disyariatkan dalam syariat Islam bahwasanya alkohol ataupun khamr itu masuknya dihukum haram. Ya, jadi tidak ada sama sekali dalil yang mengatakan bahwasanya kita mabuk terus boleh sholat. Enggak. Konteksnya adalah kenapa waktu kita dalam keadaan sadar ini malah mabuk-mabukan, padahal kita tahu kita akan sholat, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permasalahan di sana. Jadi bukan permasalahannya kita mabuk terus kita sholat. Ya memang sih udah ada dalilnya secara lengkap di Al-Quran, cuma jangan jadi alat legitimasi fatwanya Gus Miftah yang ini sebuah kekeliruan ya, terus kita gunakan sebagai acuan. Ini salah total. Nah, kita tahu sendiri Gus Miftah tersebut adalah alim ulama yang kita tahu banyak sekali dakwah-dakwahnya dia yang kontroversi. Nah, tapi menurut saya itu bukan kontroversi karena setiap pendakwah atau setiap dai itu punya ladang dakwahnya masing-masing. Semisal Gus Miftah ini dakwahnya di klub malam, nggak ada masalah. Yang penting dia ngajak orang supaya ingat lagi sama Allah, ingat lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ustadz Hanan Ataki dakwah di anak muda, gimana caranya menggait untuk anak-anak muda ini supaya cinta agama tetapi tidak melanggar koridor-koridor ataupun batas-batasan dari anak muda itu sendiri. Terus Ustadz Salim Afillah yang mengambil sesi dakwah di sejarah-sejarah kebangkitan ataupun kerajaan-kerajaan Islam,
lalu diimplementasikan dengan kehidupan kita saat ini. Dan Ustadz Muhammad Faizar termasuk saya pun dakwah di koridor ruqyah syariah. Jadi itu nggak ada masalah selagi kita tahu konteks yang kita akan berikan ataupun konteks yang akan kita ceramahkan tersebut berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita doakan semoga Gus Miftah bisa sadar dari fatwanya tersebut dan memberikan video klarifikasi mengenai fatwanya atau isi ceramahnya yang sangat kalau bisa saya bilang ini menyelisih Al-Quran. Al-Quran sudah bilang haram, Al-Quran sudah bilang nggak boleh, tetapi beliau membolehkan. Mungkin beliau punya asumsi dan acuan sendiri, seperti daripada orang nggak sholat mending sholat dalam keadaan mabuk, cuma tetap itu diharamkan. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya itu boleh, tetapi Al-Quran tidak membolehkan. Nah, ini yang menjadi kekeliruan dan harus kita ingatkan. Jadi perlu ditekankan teman-teman, konteks dari permasalahan video ini adalah kekeliruan Gus Miftah dalam menyampaikan ceramah ataupun fatwa, mungkin lupa tentang surat An-Nisa 43. Yang kedua adalah kita tahu benar bahwasanya kita ke depannya akan melakukan sholat, tetapi kenapa sekarang kita mabuk? Dan kita tahu nih hukumnya mabuk itu haram dari syariat Islam. Itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya tetap support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyak mungkin untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyak mungkin jika dirasa video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.